Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini, obrolan pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan orang yang sama dan juga tema yang sama tentunya. Masih bersama dengan Dr. Putri Santri. Nah, tema kita hari ini ya luar biasa. Kalau bisa 3, kenapa harus 1? Sempat mendapatkan protes sebelumnya ya. Iya. Dan Dr. Putri kok kayak ambigu gitu. itu selalu hadir dengan membahas hal-hal yang menginspirasi ya, Dok ya. Kita Iya. lanjutin lagi ceritanya, Dok. Oke. Tadi berarti awal mulanya dari teman-teman gitu ya, sampai akhirnya buka. Betul. Jadi karena mungkin sambutan baik ya, sambutan Iya. baik dari para netizen. Tapi mau memancing ya? Enggak sih. Karena apa? Karena aku suka nulis review makanan itu tadi. Aku suka menuangkan ya, menuangkan pikiran. Mau itu dalam bentuk review makanan, review film dan lain-lain. Nah, itu aku suka nulis. Nah, jadi mereka itu mungkin tertarik ya dari deskripsinya, dari gambarnya. Mereka tuh tertarik mau coba. Nah, pada awalnya tuh nggak pede tuh Tari mau open order. Aku tuh nggak pede. Jadi aku belajar lagi gimana sih cara bikin formula makanannya itu jadi lebih enak dan lebih pede untuk aku jual. Nah, itu kan aku ada proses belajar lagi tuh. Oh gitu. Belajar lagi tuh aku nonton YouTube, nonton konten yang dibuat oleh memang orang yang hobi masak itu gitu. Jadi aku lihat terus aku coba. Nah, dalam proses mencoba hal yang baru itu tadi kan bikin kita seneng ya. Bikin kita merasa fulfill, hati kita tuh terasa penuh ya. Jadi ketika sudah berhasil sampai di titik, oh ini enak nih, pede nih untuk aku jual. Nah, terus ya sudah kita open order dan ternyata sangat baik sambutannya tuh membludak sampai ya ampun, ini beneran kayak gitu. Expect gak sih awalnya kayak gitu? Enggak. Aku bahkan bikinnya itu rencananya cuma untuk 10 porsi aja. Dikit sekali. Ya, 10 porsi. Karena aku pikir kan orang banyak nggak tahu ya sama makanan ini, niatnya. Makanya waktu itu aku ada bonusin ya kalau ingat ya. Aku bonusin kue. Karena cheesecake. Iya, cheesecake. Karena aku pikir ya sedikit kan yang perlu dibuat. Ternyata banyak. Berapa ya? 60 porsi jadinya. Itu yang batch 1 ya? Iya, itu batch 1, 60 porsi. 60 porsi Makanan. buat sendiri? Iya, buat sendiri tanpa ada yang bantu. Wow, tapi kan itu ada bonus ya? Iya. Berarti cheesecake-nya juga? Cheesecake-nya juga dibuat. Itu benar-benar gong sih, di luar ekspektasi aku. Sampai kayaknya aku demam di waktu itu. Oh iya? Iya, malam-malam. Makanya batch 2-nya lama ya? Iya, trauma ternyata. Ternyata jualan. Fun fact-nya, sekarang itu lagi banyak juga yang nanyain kapan open order lagi. Iya. Aku cuma jawabnya, nanti ya. Karena nggak expect itu mungkin yang komen nggak sebanyak itu waktu itu. Betul, atau gimana? Cuma iya. orang terdekat gitu ya? Benar, karena kan ya aku juga bukan yang influencer gede gitu kan, maksudnya yang followersnya banyak banget tuh enggak. Dan yang komen ya ada sih memang sampai 5-10 orang tuh ada memang. Cuma aku pikir ya nggak akan. Ternyata bahkan setelah aku jual ada yang nge-follow ya bukan dari followers aku. Jadi mereka sengaja nge-follow untuk order itu. Ternyata mungkin dari omongan kali ya, dari omongan atau dari postingan orang lain. Begitu ternyata. Karena kayak seorang dokter jual makanan, orang udah nggak mempertanyakan hygiene-nya lagi. Oh Dok. gitu ya. Oh Kayak, iya juga. aman sih ini. Oke. Keuntungan kan jadi seorang dokter kan? Sebenarnya aku tidak membawa itu sih waktu itu. Dia tidak membawa branding gitu itu. ya. Ya maksudnya aku nggak bilang ini saya mengerti masalah kesehatan dan kebersihan, nggak kayak gitu. Kami aja Iya. yang menyimpulkan. Kami aja yang menyimpulkan. Tapi bener sih waktu dari prosesnya kita juga mungkin secara naluriah ya karena kita tenaga medis jadinya kita hati-hati nih, ini jangan sampai kena kotoran atau jangan sampai terbuka terlalu lama, harus hygiene-nya harus terjaga. Itu gitu. kenapa orang lebih trust ya sama gitu. Dokter Putri. Karena- Salting. Kalau berarti kalau mau jual makanan jadi dokter dulu enggak kan? Ya ampun, alebong banget ya. Nah, ini aku baru tahu tapi Dok, kalau pakaian sama makanan aku udah tahu. Iya. Nah, kalau bimbel aku baru tahu, iya. ternyata dokter buka bimbel juga. Bukan buka ini ya, bukan buka secara Untuk umum gitu. iya, bukan buka untuk umum, tapi aku terkhusus untuk mahasiswa kedokteran yang mau ujian akhir. Jadi
Mungkin karena jadi kan aku berpraktik di salah satu puskesmas. Nah di puskesmas itu ada adik-adik mahasiswa, adik-adik koas ya, adik-adik koas yang belajar ya, istilahnya belajar di sana di puskesmas itu. Nah di puskesmas itu aku lumayan sering kayak nanyain mereka, terus ngajarin mereka sedikit-sedikit. Nah jadi mungkin karena itu juga mereka mengundang atau ya menghubungi untuk boleh nggak dokter ngebimbing untuk ujian akhir begitu. Ujian akhir mereka udah mau jadi dokter, mau ngebimbing materi-materi, review materi dan ujian OC ya istilahnya tuh. Nah itu akhirnya karena ya itu tadi ya karena memenuhi permintaan mereka, jadi akhirnya aku mencoba untuk mengajari mereka, bukan mengajari sih, mungkin sharing aja ya, sharing karena sudah melewati ujian itu. Gitu. Berarti sekarang udah berapa orang nih? Apa Teman sharingnya deh? Oh, teman sharingnya. Bahasa halusnya. Bahasa halus. Kalau kemarin terakhir ada 12 ya. Oh, 12 ya, 12 mahasiswi ya yang datang, yang ikut belajar. Yang selanjutnya nanti ada tapi belum, Masih waiting list. Masih waiting list dong. How? Itu berapa lama berarti dok? Apa ya? Pertemuan ya? Pertemuan iya, berapa Iya. kali pertemuan tuh? 2 minggu sih, karena mereka menghubunginya tuh udah deket-deket sama ujian, jadi better kan menghubunginya tuh jauh sebelum ujian, tapi karena udah mepet-mepet jadi 2 minggu sebelum ujian. Nah karena aku mengajar itu, aku tuh jadi merasa oh ya memang ternyata passion aku tuh di sharing deh kayaknya. Makin tersadarkan Iya, gitu ya? Iya betul, jadi kayak belajar lagi, karena kan kalau kita ngajarin orang itu bukan berarti kita tuh lebih pintar loh, tapi kita tuh lebih duluan. Nah, dan itu juga nge-refresh ilmu kita. Itu kita tuh juga belajar loh. Gitu Iya, ya? kita juga belajar dari mengajarin orang lain. Gitu, dan aku suka belajar. Suka belajar. Mau Itu di kata-kata Ayunda yang ya? cukup. Bukan, Najwa Shihab. Najwa Shihab, berasa Najwa Shihab. Tiba-tiba banget dokter Nana nanti. Berarti padat banget loh dok. Lumayan. Kegiatannya ya, dan semuanya sedang berjalan, maksudnya tidak ada yang skip dulu, nggak ada yang lagi dijeda gitu kan, sedang berjalan semua. Iya. Nah itu kalau untuk bimbelnya ya, kita sebut bimbel lah ya, bimbelnya boleh lah. itu kapan tuh dok waktunya, menyesuaikan waktunya dokter kah atau bagaimana? Kalau dia tuh menyesuaikan waktu, aku udah menyesuaikan juga waktu adik-adiknya. Kapan adik-adiknya udah mau bimbel, udah mau ujian ya katakanlah, nah nanti mereka yang akan menghubungi. Nah untuk waktu bimbelnya biasanya ya sepulang aku dinas ya, sepulang aku kerja biasanya sampai menjelang maghrib. Nah terus nanti setelah maghrib kelar baru deh saya belajar lagi. Apa ada cita-cita jadi dosen juga? Ada deh pasti. Kalau ada kesempatannya, hai. Kalau ada kesempatannya, Call me. call me maybe. Jadi masih banyak artinya ya yang diinginkan gitu ya. Betul. Nah ini yang penting untuk kami tahu juga nih dok, biar bisa kami serap juga. Oh berarti kayak gini ya kira-kira. Untuk memanage waktunya dengan kegiatan yang seabrek-abrek itu kayak gimana? Kalau menurut aku sih kuncinya itu sebenarnya ya, kuncinya orang yang punya aktivitas banyak, kuncinya di istirahatnya malah. Istirahatnya harus cukup dulu. Iya gimana istirahatnya itu mau mencukupkannya itu kayak gimana? Sedangkan kegiatannya banyak gitu Iya. loh. Kalau kalau siang istirahatnya, kalau aku pribadi ya, istirahatnya itu cukup di 30 menit aja. Jadi istilahnya tuh power nap. Power nap itu adalah istirahat yang tujuannya untuk memulihkan kembali, merecharge kembali, sehingga setelah istirahat itu kita dapat energi lagi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi kalau tidur siangnya sampai 2 jam, 3 jam itu bukan power nap. Udah sleeping beauty udah. Iya. Karena apa? Karena kalau kita udah 2 jam, 3 jam nanti tuh jadi bangunnya lemes gak sih? Iya, Lemes. Akhirnya kita kalau mau melakukan aktivitas yang lain tuh jadi lemas, jadi nggak mood kayak gitu. Oh gitu ya dok ya? Iya, Jadi 30 tuh di 30 menit, 30 menit ini aja. lebih efektif sebenarnya dok? Betul, jadi lebih sangat efektif untuk merecharge kembali. Nah nanti malamnya itu kita tidurnya jangan di atas jam 10 secara teori begitu ya. Secara teori. 10 di atas, jangan tidur di
aktivitas jam 10. Jadi kalau kita tidur jam 10, bangunnya nanti kan jam 5 pagi. Nah, jam 5 pagi itu pernah baca buku ini nggak sih? Apa? 5 AM Club judulnya. Aku tahu bukunya tapi belum Iya. sempat baca. Nah, itu buku bagus banget. Itu salah satu buku yang memotivasi aku untuk lebih produktif itu buku itu. Jadi dia menceritakan tentang bagaimana powerfulnya orang yang bangun pagi. Bangun pagi. Gitu, bangun pagi dan istirahatnya cukup. Istirahatnya cukup. Oh, berarti sebanyak-banyaknya kegiatan dokter tetap dibatasin gitu ya? Bener. Nggak ada di atas jam 10 tuh udah nggak ada lagi gitu ya? Udah enggak. waktu istirahat. Waktunya gitu. istirahat. Jam 5 pagi bangun dan kita bisa mulai dengan ya olahraga kayak gitu. Olahraga ringan aja sih, kayak jalan kaki atau Menuju tempat kerja ya nggak ringan sih. itu jam 7. Jalan lagi menuju tempat kerja nggak ringan belum bisa. Oh Berkeringat. gitu ya. Jadi bisa-bisanya kita aja gitu ya. Benar. Bagaimana setelah jam 5, setelah jam 7 lah ya. Iya. Jam 7 sampai dengan jam 12 siang kali Iya. yang waktu produktifnya. Betul. Terus ambil istirahat dulu 30 menit Iya, gitu benar. ya. 30 menit ini harus tidur kah? Atau enggak kayak kita bisa duduk istirahat dulu tenang nggak mikirin apapun, nggak mungkin sih. Atau Pingsan. gimana? Kalau aku sih ini ya istirahat tidur tidur. 30 Harus menit. Jadi dipasang alarmnya 30 menit, bunyi udah harus bangun Oh, lagi. lanjut lagi. Baca deh buku. Aku mau merekomendasikan boleh kayak? Boleh. Merekomendasikan buku itu judulnya 5 AM Club. 5 AM Club ya. Jadi itu benar-benar dia ngejelasin tentang bangun pagi itu bagusnya ngapain, terus kerjaan yang pertama kali kerjaan yang harus diselesaikan duluan itu kerjaan yang seperti apa, terus penggunaan sosmed di pagi hari itu benar-benar yang No. Oh gitu. Oke deh, sekarang kita jeda dulu, nanti kita lanjutin lagi ya dokter. Iya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.